Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya yang mengorbit di planet kita. Ia merupakan benda langit terbesar dan paling terang di langit malam, meskipun tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Memiliki diameter sekitar 3.474 km dan berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi. Berperan penting dalam menciptakan pasang surut air laut, menstabilkan kemiringan rotasi bumi, dan menjadi penanda waktu dalam kalender lunar. Menurut salah satu teori yang paling diterima dalam ilmu astronomi, bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tidak lama setelah bumi terbentuk. Saat itu, sebuah objek langit seukuran Mars, yang oleh para ilmuwan diberi nama Theia, menabrak bumi pada sudut miring. Tabrakan dahsyat ini menyebabkan sebagian besar material dari mantel bumi dan Theia terlontar keluar angkasa. Dalam waktu tertentu, material tersebut mulai saling bergabung dan membentuk dua massa utama. Satu menjadi inti bumi yang stabil, dan sisanya mengorbit bumi sebagai puing-puing yang akhirnya menyatu dan membentuk bulan. Secara geologis, bulan memiliki struktur berlapis yang menyerupai bumi, meskipun ukurannya lebih kecil dan aktivitas internalnya jauh lebih lemah. Para ilmuwan mengetahui struktur ini dari data seismik yang dikumpulkan oleh misi Apollo, serta studi gravitasi dan analisis meteorit bulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, para ilmuwan berhasil memetakan struktur bulan yang tersusun atas beberapa lapisan utama, yaitu inti dalam atau inner core, inti luar atau outer core, mantel atau mantle, kerak bulan atau crust, permukaan bulan atau lunar impact crater. Dalam kondisi tertentu, susunan posisi antara matahari, bumi, dan bulan dapat menciptakan fenomena langit yang jauh lebih dramatis. Fenomena itu dikenal sebagai gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena langit yang paling menarik untuk diamati. Peristiwa ini terjadi ketika bulan perlahan memasuki bayangan bumi dan sebagian atau seluruh permukaannya tampak menghilang dari pandangan. Secara astronomis, gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Dalam posisi ini, bumi menghalangi cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Fenomena ini bisa berlangsung sekitar 2 hingga 3 kali dalam setahun, dan dapat diamati dari manapun pada malam hari, selama kondisi cuaca memungkinkan. Dalam proses gerhana, bumi melemparkan 2 jenis bayangan ke arah bulan. Yang pertama ialah penumbra, yaitu bayangan luar yang lebih samar. Yang kedua ialah umbra, yaitu bayangan inti yang gelap dan pekat. Berdasarkan seberapa jauh bulan memasuki bayangan bumi, terdapat 3 jenis gerhana bulan. Masing-masing memiliki ciri visual yang berbeda dan tingkat kegelapan yang bervariasi. Pertama, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan hanya melewati penumbra. Pada fase ini, bulan tidak berada tepat dalam garis sejajar dengan matahari dan bumi, sehingga tidak masuk ke bayangan inti atau umbra. Karena penumbra masih menerima sebagian cahaya matahari, permukaan bulan hanya tampak sedikit lebih redup dari biasanya. Perubahan ini sangat halus, sehingga seringkali tidak disadari oleh pengamat awam, bahkan saat diamati dengan mata telanjang. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan tidak sepenuhnya sejajar dengan matahari dan bumi, sehingga hanya sebagian permukaannya masuk ke dalam bayangan umbra, sementara sisanya tetap berada di wilayah penumbra atau terkena cahaya langsung dari matahari. Dalam kondisi ini, sebagian bulan tampak gelap, sementara sisi lainnya tetap terang. Hasilnya adalah tampilan bulan yang terlihat seperti terpotong oleh bayangan, menciptakan kontras visual yang cukup jelas dan mudah diamati tanpa alat bantu. Gerhana ini biasanya berlangsung selama beberapa jam dan sering menjadi momen yang menarik bagi para pengamat, karena perubahan bentuk dan pencahayaannya dapat dilihat secara langsung dari berbagai wilayah di bumi saat malam hari. Yang ketiga, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus sempurna,
dan seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan inti bumi atau umbra. Dalam kondisi ini, bulan tidak tampak hilang sepenuhnya, melainkan berubah warna menjadi merah gelap atau jingga tembaga. Fenomena ini dikenal sebagai gerhana bulan total atau sering disebut dengan blood moon. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh cahaya matahari yang masih menembus atmosfer bumi. Atmosfer bumi membiaskan cahaya dan menyaring sebagian besar panjang gelombang pendek, seperti biru dan hijau, sehingga hanya cahaya merah dan oranye yang diteruskan ke permukaan bulan. Inilah alasan mengapa warna bulan tampak kemerahan, serupa dengan warna matahari saat terbit atau terbenam. Bulan merupakan salah satu satelit yang mengelilingi bumi. Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi yang menarik bulan, serta kecepatan gerak bulan yang menyebabkan ia tidak jatuh ke bumi, melainkan terus bergerak dalam lintasan orbit. Seiring pergerakannya mengelilingi bumi, posisi bulan terhadap bumi dan matahari terus berubah. Perubahan posisi inilah yang menyebabkan bagian bulan yang tampak dari bumi ikut berubah. Fenomena ini dikenal sebagai fase-fase bulan. Dalam satu siklus penuh yang berlangsung sekitar 29,5 hari, bulan mengalami 8 fase utama. Fase pertama dimulai dengan bulan baru, atau new moon. Fase ini terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Kondisi ini membuat sisi terang bulan membelakangi bumi, membuatnya tidak terlihat dari permukaan kita. Langit malam pun gelap seolah bulan menghilang. Fase yang kedua ialah fase bulan sabit awal, atau waxing crescent. Dalam fase ini, bulan mulai bergerak menjauh dari posisi sejajar antara matahari dan bumi. Karena posisinya hanya sebagian kecil sisi bulan yang terkena cahaya matahari. Hasilnya, kita melihat sebuah lengkungan tipis bercahaya di langit sebelah barat setelah matahari terbenam, yang kita kenal sebagai bulan sabit. Yang ketiga ialah fase kuartil pertama, atau first quarter. Pada fase ini, setengah permukaan bulan yang menghadap bumi tampak terang, sedangkan setengah lainnya tetap gelap. Hasilnya yang terlihat bercahaya adalah bagian kanan bulan. Pada fase ini, bulan berada di posisi 90 derajat dari matahari, sehingga setengah permukaannya menghadap ke bumi. Yang keempat ialah fase cembung awal, atau waxing gibbous. Fase bulan ini terlihat setengah permukaannya tampak terang, namun belum sepenuhnya bulat seperti bulan purnama. Pada tahap ini, cahaya yang dipantulkan bulan semakin bertambah setiap malam. Permukaannya terang tampak membesar dari sisi kanan, menandakan bulan sedang menuju fase bulan purnama. Yang kelima ialah bulan purnama, atau full moon. Pada fase ini, di mana seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi tampak terang secara penuh. Fenomena ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Dalam konfigurasi ini, sisi bulan yang disinari matahari sepenuhnya menghadap ke bumi. Sehingga dari permukaan bumi, kita melihat bulan berbentuk bulat sempurna dan sangat terang. Yang keenam ialah cembung akhir, atau waning gibbous. Fase ini terjadi setelah bulan purnama, saat bulan mulai kehilangan cahaya secara bertahap. Bagian yang terang mulai menyusut dari sisi kanan. Meskipun tidak lagi bulat penuh, lebih dari setengah permukaan bulan masih tampak terang dari bumi. Dalam kondisi ini, bulan tampak terbalik dari fase-fase sebelumnya. Yang ketujuh ialah fase kuartal akhir, atau last quarter. Fase ini terjadi ketika bulan telah menyelesaikan sekitar 3/4 putaran orbitnya mengelilingi bumi. Pada fase ini, setengah bagian kiri permukaan bulan tampak terang, sementara setengah bagian kanannya gelap. Yang kedelapan ialah fase bulan sabit akhir, atau waning crescent. Pada fase ini, hanya sebagian kecil sisi kiri bulan yang tampak terang dari bumi, sementara sebagian besar permukaannya berada dalam bayangan. Secara posisi, bulan berada di antara kuartal akhir dan bulan baru. Karena hanya sebagian kecil permukaan bulan yang terkena sinar matahari dari sudut tertentu, bentuk yang terlihat dari bumi menyerupai lengkungan tipis di sisi kiri, atau sering disebut sebagai bulan sabit tua. Fase ini menandakan bahwa cahaya bulan yang terlihat dari bumi terus menyusut, dan tak lama lagi akan menghilang seluruhnya saat memasuki fase bulan baru. Bulan sabit akhir biasanya muncul menjelang fajar, di langit timur,
dan terbenam sebelum matahari terbit. Namun, tidak semua perubahan tampilan bulan berasal dari fase alaminya.